Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hamdibik Abu Qawim. Saya dari kelas Teknik Sipil B angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Duduknya saya di sini, saya ingin menuntaskan tugas video yang bertema Aku Muda dan Bangga Berbahasa Indonesia. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih Sumpah Pemuda itu. Mengapa saya ingin menjelaskan Sumpah Pemuda dahulu? Karena Sumpah Pemuda berkaitan dengan tema dari video ini. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu Sumpah Pemuda, saya ingin mendeklarasikan Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari kutipan Sumpah Pemuda sebelumnya, terutama Sumpah Pemuda yang ketiga yang berisi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini kita dapat mengetahui bahwasannya penggunaan bahasa Indonesia itu sangatlah penting, terutama bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Mengapa penting? Penggunaan bahasa Indonesia sangat penting karena apabila melihat latar belakang kultur bangsa Indonesia yang beraneka ragam, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, dan bahasa resmi. Sehingga bahasa Indonesia wajib dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sih fungsi dari bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Yang ketiga yaitu alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai salah satu contohnya yaitu misal di kampus UNESA. Di kampus UNESA sangat banyak orang dari berbagai daerah, beraneka ragam daerah. Seperti ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, bahkan ada yang dari Papua. Dan mereka pasti memiliki bahasa di daerahnya masing-masing. Tapi, misal nih, ada orang dari Surabaya, Jawa Timur, berbicara dengan orang dari Timika, Papua. Tidak mungkin orang Surabaya berbicara dengan orang Papua itu menggunakan bahasa Jawa, karena pasti orang Timika tidak paham. Oleh karena itu pasti mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Tapi seiring berkembangnya zaman, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia, apalagi oleh Gen Z sekarang ya, sudah mulai terjadi. Di samping perkembangan zaman, penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu Gen Z ataupun generasi Z.
Generasi Z adalah generasi yang lahir dari kisaran tahun 1995 sampai tahun 2010. Oleh karena itu, saya sebagai generasi Z tidak ingin melupakan maupun memudarkan bahasa, terlebih bahasa Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan lagi terhadap tema dari video ini yang bertema Aku Muda dan Bangga Berbahasa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.